Sekarang di usia 63 hari dari sejak kita tanam biji, tanaman sudah mulai berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semoga masih ingat dengan tanaman yang paling ujung di sini. Ini adalah tanaman cabai keriting laju ya Mas Dika? Laju. Tanaman laju. Ini tempatnya sudah sempit sekali, udah berdesak-desakan, sudah harus dijarangkan. Jadi tanaman cabai keriting laju ini adalah yang langsung tanam dari biji. Ya, bisa dicek lagi video-video kita sebelumnya tentang tanaman cabai keriting laju yang ditanam dari biji. Sekarang sudah memasuki usia berapa Mas Dika? Dari sejak kita tanam biji ada 50 hari lebih. Oh iya, ini ada ininya ya. Tanggal 12 1 bulan sih. Tanggal 12 1 bulan berarti 63 hari dari biji. 63 hari tapi langsung tanam biji ya. Tanam biji. Nah, ketika pada usia 63 hari ini memang kita telat posting ini ya Mas Dika. Telat. Yang udah diposting berapa video? Cuma sampai waktu pengurugan media tanam ya. Pengurugan. Terakhir itu kita posting yang penambahan media tanam. Sekarang di usia 63 hari dari sejak kita tanam biji, tanaman sudah mulai berbuah. Cuma memang ini kelihatan tangkainya jenis laju ini panjang-panjang ya Mas Dika? Panjang ya. Panjang, buahnya juga panjang ya? Iya, buahnya. Coba diangkat Mas Dika supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Ini buahnya udah kelihatan banyak. Cuma memang harus diikat ini. Atau memang karena terlalu teduh dan kurang panas ini sehingga agak lembek Mas Dika. Terlalu rapat. Terlalu rapat ya, matahari kurang jadi rapat banget karena pohonnya besar-besar. Dan tempatnya ini sudah berdesak-desakan dengan jenis yang lain di sini. Sejauh mata memandang ini cabai semua di kebun balkon ini. Kembali ke masalah tanaman cabai keriting laju yang ditanam di polybag. Pada video ini kita hanya ingin bincang-bincang bahwa pertama ketika tanam dari biji untuk bertanam di polybag itu tidak khawatir ya Mas Dika? Gak khawatir. Jadi bisa aman karena ketika kita tanam dari biji, sebelum biji itu berkecambah bisa kita tutup dengan pot-pot kecil sebagaimana di video yang pertama yang udah kita posting ya. Jadi tentang bagaimana cara penanaman cabai langsung ditanam dari biji. Ini kalau kita lihat jarak lorong ini kurang lebih ada 0,5 meter ya Mas Dika ya? 0,5 meter. Jadi jarak 0,5 meter ini sekarang sudah sangat rapat sekali. Sudah harus dijarangkan ini tanaman-tanamannya. Karena banyak yang ditangani jadi agak terlambat. Nah, jadi kembali ke masalah penanaman dari biji, bahwa yang paling penting adalah ketika biji itu belum berkecambah, kita tutup dulu ya Mas Dika ya. Bisa pakai pot atau Iya, bisa pakai pot atau air mineral itu ya, gelas air mineral. Kemudian dari pengalaman kita sebelumnya sebagaimana yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, setelah berkecambah itu kira-kira tutupnya itu dibuka pas waktu itu umur 1 minggu ya Mas Dika? Iya, 1 minggu. 1 minggu setelah tumbuh bisa kita lepas tutupnya, bisa dicek di video sebelumnya. Dan keunggulan yang lain menurut Mas Dika ditanam dari biji ini apa? Dari percepatannya Mas Dika? Kalau percepatan sama sih Pak. Sama ya, hanya waktu lebih efisien. Waktu terus nggak repot mindahin lagi. Oh, jadi artinya pengerjaannya lebih efisien karena tidak melalui tahapan penyemaian, langsung kita tanam biji di polybag sehingga tidak merepotkan untuk pindah tanam lagi. Jadi mungkin kesimpulannya bahwa kita ingin tanam langsung dari biji itu kalau untuk bertanam di polybag ini sangat memungkinkan.
sangat memungkinkan dan bisa kita lakukan, apalagi kalau hanya sekedar nanam di rumah ya Mas Dika. Enggak harus. Jadi aman sekali. Nah ini kita udah buktikan, inilah hasil dari penanaman cabai keriting laju produk dari panah merah yang kita tanam langsung dari biji. Kemudian menjelang buah ini matang, setelah lebat berbuah seperti ini, treatment apa yang rencana Mas Dika lakukan untuk pupuk berikutnya? Pupuk paling ya untuk pupuk semprotnya pakai MKP Pak sama MAP. Oh, jadi pertama penyemprotan dengan menggunakan pupuk MKP ya. Iya, Selain supaya buah makin lebat, juga batang supaya lebih kokoh ya. lebih kokoh. Jadi ini agak lembek ini batangnya supaya lebih kokoh. Nanti penyemprotan dengan MKP. Kalau untuk yang dikocor, ada yang Blower aja Pak. grower aja dikocor. Blower paling pakai tambahin KCL atau enggak pakai TSP juga sih. Jadi dikocor atau ditabur? Dikocor. Dikocor NPK grower, TSP, TSP sama dan KCL. Iya. Yang murah-murah aja. Itu untuk pupuknya. Oke, saya setuju yang murah-murah aja, tidak harus yang mahal. Kemudian untuk antisipasi penyakit di fase generatif ini, terutama mengantisipasi busuk buah, bercak daun, kira-kira apa yang mau dilakukan? Penyemprotan fungisida apa kira-kira Mas Dika? Fungsi equation sama ini Pak Bapak. Skor. Skor yang ada. Oh gitu. Yang ada stok adalah equation sama skor. Jadi kita lakukan penyemprotan equation dengan skor, dan insektisidanya apa Mas Dika? Ada apa ini demolis Pak? Demolis aja ya, Demolis. masih mengantisipasi kutu-kutuan untuk keritingnya. Jadi pemirsa, pada video ini kita hanya ingin menginformasikan inilah hasil dari penanaman cabai keriting laju yang langsung ditanam dari benih. Dan nanti yang video terakhir mungkin akan kita informasikan setelah buahnya merah ya Mas Dika. Merah nanti. Jadi tinggal satu video lagi setelah video yang ini, hasil akhir dari penanaman cabai keriting laju yang ditanam langsung dari biji. Inilah hasilnya, dan nanti secara lengkapnya silahkan bisa dicek di playlist bertanam cabai langsung dari biji. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.